Mereka berasal dari semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-13. Mengantisipasi gangguan keamanan di wilayah pesisir laut, Mia Patamiana bergerak meninggalkan Kalampa sejauh 5 km ke arah bukit dari pantai untuk membuka pemukiman baru dengan cara menebas hutan belukar. Kata menebas dalam bahasa Wolio berarti Welia, yang merupakan cikal bakal dan asal muasal penamaan Wolio. Proses ini merupakan awalan terbentuknya dua kawasan pemukiman yang dalam penyebutan bahasa Wolio adalah limbo, yakni limbo Gundu-Gundu dan limbo Barangkatopa, dan masing-masing limbo tersebut dipimpin oleh Bonto. Dan seiring dengan perkembangan penduduk dan terintegrasinya negeri-negeri, maka terbentuklah pemukiman baru, yaitu limbo Peropa dan limbo Baluo. Keempat limbo tersebut berada dalam kawasan benteng Keraton Wolio hari ini. Selanjutnya, Bau-Bau sebagai pusat kerajaan Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15, mulai tahun 1401 hingga 1499. Buton mulai dikenal dalam sejarah nasional sebagaimana telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama Pupuh 14 bait kelima karya Prapanca pada tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai negeri atau desa keresian atau tempat tinggal para resi yang di dalamnya terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru yang termasuk dalam salah satu pengawasan kerajaan Majapahit. Kerajaan Buton dimulai dari dalam kurun abad ke-14 Masehi sampai 16 Masehi dengan 6 orang raja yang memerintah, yaitu Raja pertama Wakaka hingga Raja ke-6 Murhum tahun 1538 hingga 1541. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan masa kesultanan yang berlangsung selama 419 tahun, mulai tahun 1541 hingga tahun 1960. Dan selama rentang waktu itu berturut-turut telah memerintah 37 orang sultan. Perubahan kerajaan Buton menjadi kesultanan yang bercirikan Islam seiring dengan islamisasi penduduk di kerajaan itu, sehingga kesultanan membangun masjid di kompleks benteng keraton. Hal ini juga ditandai dengan perluasan wilayah kerajaan keraton yang dilakukan dengan persekutuan bersama 5 kampung, yakni Kampung Sambali, Kampung Melai, Kampung Gama, Kampung Wandailolo, dan Kampung Rakia, sehingga wilayah kerajaan Buton menjadi 9 kampung yang dipersebutkan sebagai Sio Limbona, yang terdiri dari Baluo, Gundu-Gundu, Peropa, Barangkatopa, Sambali, Melai, Gama, Wandailolo, dan Rakia. Hubungan baik dan interaksi sosial masyarakat Kampung Sio Limbona mendedikasikan diri dan memiliki keahlian serta keterampilan sebagai pengrajin emas, perak, besi, dan tembaga sebagai ahli teknologi yang didatangkan dari Tuarade Jawa. Sementara masyarakat di kawasan pesisir juga memiliki keterampilan dalam hal pembuatan gerabah. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya persekutuan wilayah, kerajaan hingga Kesultanan Buton. Kesultanan Buton menguasai Sulawesi Tenggara hingga awal abad ke-20. Kesultanan Buton merupakan salah satu kerajaan paling dominan yang mewarnai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia bagian tengah dan timur sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-20. Peralihan ke masa kemerdekaan terjadi pada masa Sultan ke-38, yaitu Sultan Muhammad Falihi pada tahun 1938 hingga tahun 1960. Beliau adalah Sultan Buton yang berkuasa di dalam periode penjajahan Belanda pada tahun 1938 hingga tahun 1942. Penjajahan Jepang dimulai tahun 1942 hingga tahun 1945. Tahun 1945, Indonesia merdeka menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1951, dilakukan
dilakukanlah demokratisering, yaitu proses untuk mewujudkan demokratisasi di bekas daerah-daerah kerajaan atau swaperaja dengan pemberhentian atau pengunduran diri para pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Kesultanan. Pada tahun 1952, kekuasaan Kesultanan Buton telah bergeser menjadi Kabupaten Sulawesi Tenggara yang ibu kotanya di Bau-Bau. Kabupaten ini adalah salah satu dari 7 wilayah kabupaten di bawah lingkup Sulawesi Selatan. Tercatat bahwa ada 5 orang Bupati Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Bau-Bau saat itu, yakni Ahmad Marzuki Daeng Marala, Raden Pusadan, Abdul Pattaropoera, Muhammad Amin Daeng Soro, dan Laode Manafa. Maka berakhirlah Kesultanan Buton yang telah berlangsung sejak abad ke-15 sehingga kurun waktu dalam waktu 5 abad lamanya. Pergeseran nama Wolio menjadi Bau-Bau merupakan istilah untuk menunjuk kawasan hunian baru, menyusul pindahnya sebagian masyarakat dari pusat kota lama yang saat ini dikenal dengan kawasan Benteng Keraton Wolio menuju pusat pemukiman baru pada kawasan Kota Mara hingga Nganganaumala di sebelah barat dan Bone Saala di sebelah timur. Pasca kebakaran kawasan tersebut pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-29 Laode Muhammad Idrus Kaimuddin, sehingga kawasan ini merupakan kawasan pemukiman baru atau Bau-Bau yang berasal dari kata bau yang menunjukkan refleksi dinamika sosial yang terus berkembang dalam kawasan tersebut, atau dalam bahasa Buton yang disebut Sabau-Bau Kadangiana. Kawasan inilah yang kemudian dinamai Bau-Bau, sebuah kawasan hunian atau kota baru. Bau menurut bahasa Wolio dan pengaruh dari pelafalan dalam bahasa Indonesia, maka kata bau yang sesungguhnya berarti baru. Seiring dengan tuntutan dari sejumlah daerah agar mekar menjadi kabupaten semakin mencuat, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 4 daerah otonom beserta kepala daerahnya, yakni Kabupaten Buton dipimpin oleh Laode Abdul Halim, Kabupaten Muna dipimpin oleh Laode Abdul Kudus, Kabupaten Kendari dipimpin oleh Dr. Randus Abdullah Silondai, Kabupaten Kolaka dipimpin oleh Jacob Silondai. Penyerahan kekuasaan kemudian dilakukan oleh Bupati Sulawesi Tenggara Laode Mararfa kepada 4 kabupaten baru yang disaksikan oleh Gubernur Sulserla Andi Pangerang Petarani pada tahun 1964. Dibentuklah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Perpu Nomor 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, sekaligus menetapkan Kendari sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara. Selama kurang lebih 42 tahun, kota Bau-Bau menjadi ibu kota Kabupaten Buton. Selama periode tersebut, mulai tahun 1959 hingga tahun 2001, Kabupaten Buton dipimpin secara berturut-turut oleh Laode Abdul Halim pada tahun 1964, Dr. Randus Muhammad Kasim periode 1964 hingga tahun 1969, Kolonel Zainal Arifin Sugianto tahun 1969 hingga tahun 1981, Kolonel Haji Hamzah tahun 1981 hingga tahun 1986, Kolonel Purnawirawan Adi Mangilep Februari 1986 hingga Agustus 1986 sebagai pelaksana jabatan Bupati Kabupaten Buton. Kolonel Purnawirawan Abdul Hakim Lubis tahun 1986 hingga tahun 1991. Kolonel Purnawirawan Haji Saidu tahun 1991 hingga tahun 2001. Insinyur Laode Muhammad Safei Kahar tahun 2001 hingga tahun 2011. Sejak tanggal 3 November tahun 1981, Kota Bau-Bau ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud,
yang ditandatangani dengan pelantikan Nurdin Manggu SH sebagai Wali Kota Administratif Bau-Bau yang pertama. Sebagai kota administratif tahun 1981 hingga tahun 2001, kota administratif Bau-Bau dipimpin secara berturut-turut oleh Nurdin Manggu SH tahun 1982 hingga tahun 1988. Dr. Andus Laude Saidi tahun 1988 hingga tahun 1991. Dr. Andus Laude Makmuni tahun 1991 hingga tahun 1993. Dr. Andus Haji Baiduri Muhram tahun 1993 hingga tahun 1997 dan Dr. Andus Haji Umar Abibu tahun 1997 hingga tahun 2001. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang meletakkan otonomi daerah secara utuh pada kabupaten atau kota telah menghapuskan keberadaan kota administratif. Dan pada masa era tahun 1999 hingga tahun 2001 dibentuklah tim pengkaji bersama Forum Kota Bau-Bau atau Forkot yang secara sukarela bekerja keras dan mendedikasikan kemampuan intelektual mereka yang dibingkai dalam pesan leluhur Kesultanan Buton Kabara Katina Tanah Wolio, yang pada akhirnya menghasilkan dokumen peningkatan status dari Kotif menjadi Kota Bau-Bau yang ditandai dengan rapat kerja ekspos dalam rangka peningkatan Kotif menjadi kota yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jakarta pada tanggal 19 hingga 21 Februari tahun 2001 yang dihadiri langsung oleh sebagai berikut: Bapak Saidu, Ibu Wisni Saidu, Bapak Umar Amidu, Bapak Umar Abibu, Bapak Sahirudin Udu, Ibu Rihamadi, Bapak Rihamadi, Bapak Idrus Effendi Kube, Bapak MZ Amirul Tamim, Bapak Ilyas Abibu, Bapak Laode Abu Bakar, Bapak Manafi, Bapak Muhammad Rasman Manafi, Bapak Laode Ahmad Modianse, dan Bapak Masad. Sejak ditetapkannya Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom, Kota Bau-Bau berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Umar Abibu periode 2001 hingga 2002 sebagai Wali Kota, Dr. Andus MZ Amirul Tamim MSI sebagai Wali Kota, dan Dr. Andus Haji Ibrahim Marcela MM sebagai Wali Kota periode tahun 2002 hingga 2007. Dr. Andus MZ Amirul Tamim MSI sebagai Wali Kota dan Dr. Andus Haji Laude Muhammad Halaka Manarfa sebagai Wakil Wali Kota periode 2007 hingga 2012. Dr. Andus AS Tamrin MH sebagai Wali Kota dan Waode Ma'asra Manarfa Estos MSI sebagai Wakil Wali Kota periode 2013 hingga tahun 2018. Insinyur Haji Hado Hasina MT sebagai penjabat Wali Kota Bau-Bau tahun 2018. Dr. Haji AS Tamrin sebagai Wali Kota dan Laode Ahmad Modianse sebagai Wakil Wali Kota tahun 2018 hingga 2023. Laode Ahmad Modianse sebagai pelaksana tugas Wali Kota 13 Januari 2022 hingga 20 Mei 2022. Laode Ahmad Modianse sebagai Wali Kota pada periode 20 Mei 2022 hingga 23 September 2023. Dr. Muhammad Rasman Manafi SPMSI sebagai penjabat Wali Kota periode 25 September 2023 hingga sekarang. Perjalanan Bau-Bau sebagai kota tua dalam lintasan ruang dan waktu selama 482 tahun terus saja memperbaharui dan mengembangkan dirinya agar dapat terus berakselerasi dengan dinamika perkembangan zaman. Dan sebagai daerah otonom yang hari ini merayakan hari jadi ke-482 dan ulang tahunnya yang ke-22 sebagai daerah otonom,
melalui kepemimpinan Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI, yang mengusung tagline Tapo Sasangu, Teta PKD, Tapo Riaroa. Kolaborasi, akselerasi, dan maju terdepan dalam mewujudkan dan mencapai 8 prioritas daerah sebagai berikut. Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrim. Kedua, pengendalian inflasi. Ketiga, penurunan stunting. Keempat, pemanfaatan produk dalam negeri dan inovasi daerah. Kelima, percepatan pergerakan investasi. Keenam, prioritas dan pemetaan potensi daerah. Ketujuh, mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Dan terakhir, menjaga kondusivitas kerukunan sosial kemasyarakatan. Dirgahayu Hari Jadi Bau-Bau ke-482 dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau yang ke-22 sebagai daerah otonom. Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau, 17 Oktober 2023. Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI, bertanda tangan.